warahmatullahi wabarakatuh. Saya pinjam ini boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala man unzila ilaihi al-Qur'an wa ala alihi wa ashabihi alladzi ta'allamu wa 'allamu al-Qur'an. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa ba'da tahiyya nashkurullah ta'ala jami'an ala ni'ami. Hadratil muhtaramin yang sama-sama kita hormati dan muliakan, para alim, para ulama, para asatidz, wabil khusus imam kita, guru kita, Pak Ustaz Mahfudin, Ustaz Cep, istimewa ketua dan jajaran takmir Masjid Al-Furqan, para sepuh dan bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin wal hadirah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, malam hari ini kita sama-sama bisa bermuajah beribadah bersama di rumah Allah ini dalam rangka menunaikan sholat isya, tarawih, witir dilanjutkan dengan kajian nuzulul Quran. Mudah-mudahan kehadiran kita kubul dan makbul, dan mudah-mudahan ibadah kita senantiasa menjadikan wasilah dan sababiyah kita dicintai, diampuni, dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puasa kita sudah hari yang ke-16, besok ke-17, berarti lebaran tinggal 13 hari lagi, insyaallah ya. Sepertinya hilal THR sudah nampak apa belum ini Bapak Ibu? Belum ya. Salatullah wassalamuhu, semoga selalu terlimpah curah kepada junjungan alam Habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita yang hadir pada malam hari ini adalah bagian umatnya Nabi yang akan memperoleh barokah di dunia, syafaat di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirah rahimani wa rahimakumullah. Saya sebetulnya duduk ini agak-agak canggung. Lebih nyaman di bawah. Untung masih ada meja, jadi tidak kelihatan grogi dan nervousnya. Jadi apalagi banyak para kiai, saya suka grogian Bapak Ibu. Alhamdulillah tidak kelihatan gemetaran saya. Rupanya saya baru ingat saya belum makan Bapak Ibu sekalian, jadi gemetaran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malam hari ini seantero jagat raya umat Islam khususnya memperingati nuzulul Quran. Walaupun ada ikhtilaful ulama Bapak Ibu terkait turunnya Al-Quran itu, ada yang menyebutkan sebagian ulama malam ke-17, ada yang mengatakan pada malam ganjil, bisa di malam 10 malam terakhir, 21, 23, 25, 27 dan 29. Namun demikian Bapak Ibu, bukan itu yang harus kemudian kita persoalkan. Yang harus menjadi perhatian kita adalah bagaimana sikap kita terhadap Al-Quranul Karim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memahami bahwa setiap agama itu memiliki kitab yang dianggap suci. Semisal agama Nasrani misalkan, mereka memiliki Injil dan mereka juga anggap suci. Kemudian orang Yahudi juga memiliki kitab Taurat dan mereka juga anggap itu adalah kitab suci.
Sampai agama Samawi dan seagama Ardi pun rata-rata memiliki kitab yang mereka anggap suci. Orang Hindu misalkan punya kitab Weda, dan orang Buddha punya kitab Tripitaka. Sampai kemudian aliran kepercayaan pun memiliki kitab. Misalkan orang Konghucu punya kitab Tao Te Ching, pengikut Zoroaster punya kitab Zen Avesta. Kalau di daerah pesisian hutan, kemudian aliran-aliran, mohon maaf barangkali orang konservatif. Kalau di Jawa Barat ada aliran Kaharingan misalkan, atau beberapa aliran kepercayaan memiliki kitab Serat Centani, Hidayat Jati, atau Darmo Gandul. Ini semua mereka anggap suci. Termasuk kita umat Islam pun memiliki kitab yang jumlahnya menurut kaul yang banyak sebagian pendapat ulama, semisal Syekh An-Nawawi At-Tanara Al-Bantani dalam kitab Nihayatul Jain, sarah kitabnya disarah oleh kitab Irsyadul Mubtadi'in. Syekh Nawawi adalah merupakan ulama asal Indonesia yang merupakan terkenal di seluruh dunia, bahkan imam besar Masjidil Haram. Kemudian pasca para sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, dilanjutkan oleh putra Indonesia terbaik, yaitu Syekh Nawawi yang dikenal dengan Sayyid Ulama Hijaz. Indonesia ini harus bangga Bapak Ibu. Kita nih, mohon maaf ya, bukan berarti bagus juga lulusan Timur Tengah yang bergelar LCMA mantap-mantap, tapi juga Indonesia pun tidak kalah hebat Pak. Rata-rata ulama banyak lahir di negeri Indonesia, dan satu-satunya negara yang pernah disebut selain daripada Mekah Mukarramah, kemudian Yaman dan seterusnya, Indonesia adalah satu-satunya Asia Tenggara yang pernah disebut oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sampai kapanpun Indonesia pasti berkah Pak, Bu, karena pernah disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa bilangan adat daripada Al-Quran itu Bapak Ibu? Awalnya Bapak Ibu, kitab Samawi ini sebelum Al-Quran turun itu, ada 104 kitab yang Allah turunkan, yang 100 berupa suhuf, yang 4 kitab lengkap. Di dalam riwayat Imam Ibnu Hibban dijelaskan, Nabi Fif alaihi salam diberikan 50 suhuf. Kemudian Nabi Idris 30 suhuf, Nabi Ibrahim 10 suhuf, kemudian Nabi Musa 10 suhuf sebelum Taurat dan Injil, serta Al-Quran jumlahnya 104 kitab. Kemudian menurut Syekh Nawawi dalam pendapatnya Imam Ibnu Abbas, Al-Quran itu 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, 1000 ayat perintah, 1000 ayat larangan, 1000 ayat janji, 1000 ayat ancaman, 1000 ayat amsal, 1000 ayat akbar, 500 halal haram, 100 nasai mansuh, 66 ayat zikir doa dan istighfar. Genap menurut Imam Ibnu Abbas 6666 ayat. Bisa diulang Bapak Ibu? Saya dengar kata kakanda kami Ustadz Arsyad di Taman Raya Jamaah Al-Furqan ini banyak yang hafal Quran. Masya Allah, berkah ya. Saya bangga melihatnya, senang, Masya Allah. Banyak yang hafal Al-Quran 30 juz 30 surat yang terakhir. Kira-kira gitu ya. Bisa diulang Bu? Boro-boro. Ibu Bapak sudah berapa juz dan berapa khatam Quran? Alhamdulillah Ustaz, 1 juz pun belum kelar-kelar. Saya alhamdulillah Bapak Ibu karena di pesantren dengan para santri, hari ini tepatnya tadi pada maghrib kami sudah menghatamkan kurang lebih sekitar 27 khataman Quran. Alhamdulillah ya, Insya Allah. Bagaimana caranya Ustadz? Di sela-sela kesibukan kami keliling safari Ramadan, alhamdulillah Bapak Ibu, saya pribadi selesai 17 kali khatam Quran ya. Bagaimana caranya Ustadz? Pan gampang Bu. Ada hadis Nabi mengatakan, barang siapa membaca Al-Ikhlas 3 kali, maka sama dengan menghatamkan seluruh Al-Quranul Karim. Jadi saya Al-Ikhlas saja di rumah 3 kali. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lalu Al-Quran ini kita lihat Pak, kemuliaan dari segi bisa dikategorikan sebagai kitab suci itu harus terindikasi dengan beberapa syarat yang harus ada di dalamnya. Bisa dikatakan suci jika Al-Quran itu berlaku sepanjang zaman. Kita lihat 14 abad tahun yang lalu sampai dengan saat ini Bapak Ibu, Al-Quran tidak berubah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami juga yang akan menjaga dan memelihara kemurnian Al-Quran. Sampai saat ini tidak ada yang berubah Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu supaya lebih santai, monggo Bapak Ibu sambil dimakan dan diminum. Ya walaupun saya belum makan dan minum, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak, santai saja ya, tenang saja. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai saat ini tidak berubah. Bagaimana caranya Bapak Ibu sekalian dengan cara menjaga Al-Quran kemurnian dan keasliannya? Allah banyak senantiasa menjadikan para hufaz, para hafidh Al-Quran ribuan bahkan jutaan yang hafal Al-Quranul Karim. Di Batam saja tercatat Bapak Ibu banyak para hafal Qurannya, Masya Allah. Ketika kemudian Al-Quran coba didistorsi, diacak-acak dari segi ayatnya, dirobah-robah, ditambah atau dikurang, demi Allah tidak akan pernah berhasil Bapak Ibu sekalian. Itu kemuliaan Al-Quran, hebatnya itu Bapak Ibu. Dan hebatnya Pak, 6.666 ayat paling mudah dihafal. Makanya orang-orang di luar kita yang berbeda keyakinan sangat salut terhadap umat Islam. Banyak pemeluknya, banyak orang muslim dan muslimat, banyak yang hafal Al-Quran. Ini hebat Pak. Subhanallah. Maka Bapak Ibu berkeinginanlah untuk menghafal Al-Quran. Jika Bapak dan Ibu ingin anaknya para penghafal Quran, Bapak Ibu sudah mulai juga menghafal Al-Quran. Walaupun ayat-ayat pendek dan surat-surat pendek. Itu kehebatan Al-Quran. Kemudian apalagi Bapak Ibu sekalian kehebatan Al-Quran, kita harus mengenal dulu nih Al-Quran ini supaya kemudian timbul kecintaan. Ketika kita sudah timbul kecintaan, ingin dan semangat membacanya. Ketika semangat membacanya, ingin mengkaji dan juga memahaminya. Ketika ingin mengkaji dan memahaminya, ingin mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika sudah mengamalkannya, syarat mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kemuliaan Quran. Subhanallah. Bagi mereka Bapak Ibu nih, kemuliaan Al-Quran dari segi bacaan, mukjizat Al-Quran itu Pak, mukjizatnya itu, hebatnya itu berlaku sepanjang zaman sampai akhir dunia ini pada tingkatan kiamat sugro dan kubro. Hancurnya dunia ini barulah lenyapnya Al-Quran. Tapi ketika kemudian dunia ini masih ada, mukjizat Al-Quran masih akan terus ada. Kenapa? Beda dengan mukjizat yang lain. Jika Nabi Musa diberikan tongkat untuk membelah lautan, Nabi Musa wafat, tongkatnya pun hilang. Maka kalau ada yang mengatakan ada mukjizat, itu bohong Bapak Ibu. Tongkat Nabi Musa katanya pada ranting-ranting biasa. Ini bahaya. Kita lihat semisal Nabi Isa alaihi salam diberi mukjizat oleh Allah bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Kemudian Nabi Isa diangkat ke langit, maka lenyaplah mukjizat itu. Maka kalau ada yang mengatakan mampu menghidupkan orang sudah mati, bohong dan dusta. Nabi Daud alaihissalam memiliki kemudian anugerah oleh Allah, diberikan mukjizat, suaranya Masya Allah luar biasa. Ketika Nabi Daud alaihissalam berzikir, bertasbih dan bertahmid, maka daun ketika bermau gugur jatuh ke bumi pun tidak dulu jatuh sebelum selesai Nabi Daud suaranya bertakbir dan bertasbih kepada Allah. Ketika kalau mendengarkan lantunan bacaan tahmid, takbir dan tasbih Nabi Daud, orang-orang seperti giting dan orang-orang seperti mabuk kepayang saking nikmatnya bacaan itu. Nabi Daud wafat, lenyap. Itu mukjizat. Palingan ahli-ahli qori, itu pun qori yang zauq Bapak Ibu, yang zauq, yang dihayati, yang tahu maknanya, lillahi ta'ala membacanya karena Allah, pasti tembus ke dalam kalbu siapapun yang membaca. Makanya mukjizat Al-Quran itu Bapak Ibu dibaca dalam bentuk apapun enak.
Tadi Pak Imam kita baca dalam bentuk sil wasil kip wakip misalkan. Satu napas juga boleh, atau 2 kali napas, 3 kali napas silahkan. Yang penting wakopnya jelas, wasolnya juga jelas, karena beliau ahli qiraat, mantap dengarnya. Coba kita lihat, bedakan dengan Quran, bacaan Quran itu Pak. Al-Quran dibaca cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enak tidak ini? Bagus tak suaranya? Ya, fitnah kalau tidak bagus Bapak Ibu. Ini jelek-jelek begini saya Dewan Hakim MTQ Kota Batam, Pak Ibu ya. Tanya sama Ustadz Cep. Saya 2007 Pak, juara 1 tingkat kota. Waktu itu pesertanya ada 10, yang 9 tidak datang. Ya. Okay. Alhamdulillah ya. Al-Quran dibaca pakai murotal lebih mantap. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Enak. Al-Quran pakai lagu, pakai seni tilawah lebih mantap Bapak Ibu sekalian. Wa in wa kanat imra'ati fahabli min ladunka waliya. Bapak Ibu, coba Quran baca cepat, baca pakai lambat dan pakai lagu, nggak enak tuh. Misalkan Qurannya Safari Ramadan Pemko Batam keliling di masjid di Kota Batam, kita baca cepat. Bapak Wali Kota Batam dengan tim bergerak ke Kota Batam telah melaksanakan Safari Ramadan di beberapa masjid di Kota Batam, nggak enak. Kita baca pakai murotal juga nggak enak. Bapak Wali Kota Batam tengah melaksanakan Safari Ramadan di beberapa masjid di Kota Batam. Pakai lagu lebih nggak enak. Bapak Wali Kota Batam. Tuh bedanya Al-Quran. Subhanallah. Inilah luar biasa Bapak Ibu. Saya kalau dengar anak saya ngaji, anak saya sekarang sudah alhamdulillah izin Allah, saya dianugerahkan seorang anak baru kelas 6 SD, hafalannya sudah 10 juz Bapak Ibu. Itu kalau baca di rumah, saya bilang, kakak, ayah lagi nggak enak pikiran, bisa bantu ayah nggak? Apa itu ya? Abi ini ada-ada aja, coba baca nak, baca. Dia mungkin 10 juz itu Bapak Ibu, Masya Allah, saya kalau dengar bacanya langsung nangis. Nggak kuat tapi saya dengar gitu. Anak itu solehnya luar biasa. Ketika dibaca, perempuan anak saya Bapak Ibu, Masya Allah, nikmat kalau dengar bacaannya itu. Makanya bahwa Al-Quran ini obat luar biasa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Bahwa diturunkan Al-Quran itu adalah sebagai obat. Makanya Pak, kalau kita dengar bacaan Quran ini, kehebatan dan kemuliaan Quran. Al-Quran dibaca beberapa ayat, mata sudah mulai kunang-kunang. Betul Bapak Ibu? Ini bukan ibu-ibu di sini, ibu-ibu di Bengkong. Di sini insya Allah sama. Bengkong. Dibaca beberapa ayat, kepala udah mulai pusing nyut-nyutan, nyut-nyut. Baru dibaca beberapa ayat, maaf, pantat kita udah mulai panas, geser-geser. Bapak Ibu, demi Allah, Al-Quran sedang memproses, mengobati keburukan dan menghilangkan kejelekan di dalam diri kita. Terus saja dibaca Bapak Ibu sekalian. Subhanallah. Kemudian apalagi kemuliaan Al-Quran itu Bapak Ibu sekalian? Ajarannya
dari mulai pertama sampai dengan terakhir, Al-Quran itu sesuai fitrah manusia. Kenapa bisa disebut dengan fitrah manusia? Logikanya begini Pak. Ketika Bapak Ibu membeli mobil, seiring mobil Bapak Ibu beli, entah itu produk apapun yang Bapak beli, dari Toyota, Mitsubishi, Suzuki misalkan, atau Daihatsu, seiring mobil itu dibeli, maka mobil pun mengeluarkan buku panduan itu sendiri. Supaya apa? Kalau mobil rusak, cara memperbaikinya begini petunjuknya. Kalau ganti suku cadang, ini gantinya. Kalau mogok, ini cara memperbaikinya. Supaya mobilnya sehat, ini caranya. Allah juga sama menciptakan kita. Allah yang maha menggenggam kehidupan kita. Allah tahu betul batas kemampuan yang kita miliki. Seiring kita diciptakan oleh Allah, Allah juga turunkan 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, saya bingung kepada siapapun, maaf ya, umat Islam yang sampai saat ini gitu, mohon maaf, ada yang sampai tidak bisa membacanya. Dan lebih bingung lagi, Ramadan sudah malam ke-17, ada yang belum sampai 1 juz pun belum kelar-kelar dibacanya. Gimana ini Bapak Ibu sekalian? Bagaimana mungkin Al-Quran akan jadi pedoman hidup kita? Direfleksi Bapak Ibu. Bagaimana mungkin Al-Quran akan jadi pedoman hidup kita? Dibaca saja tidak pernah, apalagi dipahami, apalagi diamalkan. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, hadis riwayat Imam Bukhari mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Siapa sesungguhnya man ta'allama al-Quran itu? Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafsirnya mengatakan dalam ilmu ushul hadis bahwa hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Tafsirnya kata ulama adalah, siapakah man ta'allama al-Quran? Yang pertama ada 3 tafsirnya, man jahada nafsahu bihifdzil Quran. 1, orang yang mampu menjaga dan memelihara, menghafal Al-Quran itu sendiri. Baru dapat predikat khairukum man ta'allama al-Quran. Yang kedua, tidak cukup dijaga bacaannya, tidak cukup dihafal kemudian ayatnya. Yang kedua, wa fahmi ma'anihi, dipahami maknanya. Tuh. Dipahami. Bagaimana mungkin kita bisa paham dibaca saja tidak pernah? Setelah itu, wa tafsiri ayatihi, dan ditafsirkan ayatnya. Untuk pada tingkat level memahami dan menafsirkan ayat Al-Quran, maka tingkatannya ada disiplin ilmu yang harus dikaji dan dipelajari. Tidak sembarangan Bapak Ibu. Maaf ya, zaman sekarang ada ungkapan, ayo kita kembali kepada Al-Quran As-Sunnah. Sepintas kalimatnya benar, tapi kurang lengkap kami sampaikan. Harusnya bagaimana? Mari kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah melalui pemahaman para ulama. Gak mungkin kita tanpa ulama bisa memahami itu. Di dalamnya harus ada nahwu sharaf, bade, bayan, ma'ani, munadharah, munasikah, mantik, fikih, usul fikih, tasawuf, ulumul Quran. Masya Allah, tajwidnya di dalamnya banyak Bapak Ibu, untuk pada sampai tahapan kemudian sampai mampu menafsirkan Al-Quranul Karim. Tapi sekurang-kurangnya bagi kita, saya dan Bapak Ibu, sekurang-kurangnya kita pada level kita senang dan gemar membaca Al-Quranul Karim. Biasakan Bapak Ibu di dalam tas itu yang dibawa tuh Al-Quran. Zaman sekarang mah kan tidak. Kita itu akan merasa kehilangan, ada sesuatu yang hilang kalau kemana-mana lupa bawa HP. Betul kan Bapak Ibu? Kalau kemana-mana, HP ketinggalan, kayak kehilangan apa gitu. Karena bingung, mungkin tidak bisa update status. Kan kalau zaman sekarang, Masya Allah, sehari tidak masang history di WA atau di Facebook itu gimana gitu ya. Sampai saya sering melihat, Masya Allah, unik-unik status dipasang itu ya. Bukan Bapak Ibu di sini ya. Di sini mah enggak Bapak Ibu, enggak jauh beda maksudnya. Ada yang pasang status OTW tahajud. Masya Allah, tahajud pakai OTW, luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tingkat pada membaca saja. Karena begini Pak, dalam hal membaca,
Kita penting nih Bapak Ibu, dalam muqaddimah kitab Jajariyah disebutkan, wal akhdhu bi tajwidi hatmun lajimun malam yujawidil qur'ana atimun. Barang siapa yang membaca Al-Quran tidak dengan kaidah ilmu tajwid dan dirinya tidak mau belajar Al-Quran kepada ahlinya, dia membacanya salah, maka kapasitasnya dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tadarus itu hakikatnya Pak, bukan pada kuantitasnya. Tadarus di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu adalah bagaimana membetulkan bacaannya. Hati-hati ketika, maka dalam fikih mengatakan, hadis Nabi menyebutkan la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak termasuk orang yang sholat tidak diterima sholatnya ketika tidak membaca Al-Fatihah. Maksudnya apa? Salah membaca surah Al-Fatihahnya. Kan tidak sedikit kita dengar apa ya, kalau kita dengar Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada sampai begitu. Masya Allah. Ini penting bagaimana kemudian membacanya baik dan benar. Nah Bapak Ibu, kemuliaan Al-Quran itu Masya Allah luar biasa. Ketika semakin dekat dan kemudian rapat hubungan kita dengan Al-Quran, ada ta'alluq keterikatan kita dengan Al-Quran, Masya Allah, maka siap-siaplah kita mendapatkan keberkahan daripada Al-Quran itu sendiri. Lalu sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran? Allah mengatakan dalam Al-Quran, Thumma awrasnal kitabal ladzina astafainahu min ibadina. Aku wariskan Al-Quran kepada umatku. Aku turunkan Al-Quran kepada umat pilihanku. Maka mereka terpecah menjadi 3. Jadi kita golongan yang mana nih Bapak Ibu? Hati-hati. Ketika Al-Quran sudah Allah wariskan kepada kita umat Islam, maka umat Islam terpecah menjadi 3 golongan. Wa minhum zalimun li nafsi. 1, ada orang ketika menerima Al-Quran, dia zalim terhadap dirinya sendiri. Apa kata Quran? Haram kata Quran, halal kata dia. Kata Quran ke kanan, ke kiri dia melangkah. Kata Al-Quran baik, salah kata dia. Artinya adalah dia tidak menerima ajaran Al-Quran, malah menginjak-injak ajaran Al-Quran. 1. Yang kedua, wa minhum muqtasid. Golongan yang kedua, golongan tengah-tengah. Ini bahaya juga Bapak Ibu sekalian. Apa itu? Ajaran Al-Quran diterima, diamalkan. Ajaran setan pun juga dikerjakan. Contohnya bagaimana? Iyyaka na'budu wa mbah nasta'in. Bahaya nih Pak kalau sudah begini. Apa itu? Beribadahnya kepada Allah, tapi ketika meminta tolong kepada selain Allah. Ini namanya ajaran yang disebut dengan al-musawwat, mencampur adukan antara hak dan batil. Padahal Allah di dalam Al-Quran telah menyinggung, wala talbisul haqqa bil batil, jangan mencampur adukan antara hak dan yang batil. Giran punya keinginan, darinya ke dukun, nanyanya ke peramal. Padahal Bapak Ibu, dari semua ayat Al-Quran rata-rata mengandung unsur bagaimana itu membebaskan kemusyrikan manusia. 13 tahun Nabi meletakkan fondasi Al-Quran dakwah periode Mekah hanya bagaimana untuk meluruskan akidah, memurnikan tauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain. La ilaha illallah, kita tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada. La ilaha illallah, kita tidak akan pernah meminta rezeki kecuali hanya kepada. La ilaha illallah, kita tidak akan pernah menggantungkan seluruh persoalan hidup kecuali hanya kepada cukup bagiku Allah. Tenang kalau sudah begitu. Ibu bapak, khususnya ibu dulu deh Bu. Dalam hadis Nabi Bu dikatakan,
seseorang akan merasakan manisnya iman apabila Allah dan Rasul-Nya dicintai di atas segala-galanya. Bapak Ibu, hidup kita ini umat Islam tergantung iman kita kepada Allah, Pak. Masjid Al-Furqan berdiri kokoh, Bapak Ibu, 2 lantai. Kenapa? Karena pondasinya kuat. Pondasi kuat, bangunan kokoh. Pondasi rapuh, bangunan runtuh. Pondasi mereng, bangunan pun menceng. Begitulah hidup kita manusia. Ketika iman kita kuat kepada Allah, hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gantungan kita hanya kuat kepada Allah, tenang hidup kita, Pak. Tidak akan pernah gelisah dan tidak akan pernah resah. Nggak ada urusan itu THR. Ada rezeki sudah ditetapkan oleh Allah. Wa rabbuka maujud wa rizquka maktub. Yakin Allah ada yang mengurisi kita dan rezeki tidak akan mungkin salah alamat karena sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tenang, kalau kita bukan karena Allah, hidup ini capek, Pak. Coba kalau kita bukan karena Allah, ingin dilihat orang, ingin dipuji, aduh, Masya Allah. Ada orang mempertahankan jabatan, Masya Allah, na'udzubillahi min dzalik ya. Korupsi, kolusi, nepotisme, berbagai macam cara, menghalalkan berbagai macam cara demi mengejar itu semua. Apa-apaan? Karena apa faktornya? Prestise, ingin dilihat, dimuliakan, dihormati oleh manusia. Capek hidup seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tidak bergantung bersandar. Saya juga bingung nih, ada kalimat begini. Ini tauhidnya bagaimana ya? Saya maaf, ini bukan politik, tapi ini sebagai kepedulian anak bangsa, ingin bagaimana caranya kita supaya benar dalam bertauhid. Ada yang begini, Pak, kalimatnya. Kalau negara dipimpin oleh si fulan presidennya, maka negara akan hancur. Dan kalau negara dipegang oleh presidennya si fulan, maka negara akan adil dan makmur. Itu tauhid dari mana seperti itu? Emangnya negara ditentukan oleh presiden? Tidak, demi Allah. Negara ini bagaimanapun itu, kalau tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semuanya itu urusan Allah, mafsadat dan maborotnya itu. Hati-hati Bapak Ibu, politik kemarin itu ya. Ini masih hangat-hangat tidak? Sudah pada ikhlas KPU mengumumkan, atau masih ada perang di WA, atau mau ikut-ikutan hak angket? Masya Allah, ngeri Pak politik kemarin. Mengerikan itu, sampai bawa-bawa politik agama itu. Gak apa-apa kalah, tapi setidaknya saya telah memilih sesuai anjuran para ulama, dan mereka yang tidak memilih si fulan, berdosalah dia di hadapan Allah. Nggak ada itu urusannya pilihan presiden dengan dosa-mendosa. Siapa yang bilang seperti itu Bapak Ibu? Oh, katanya pilihan kami dipilih oleh para ulama. Semua calon orang baik, saya sampaikan Pak. Kalau berkacamata dari kacamata agama yang lurus, insya Allah semua calon ini orang baik. 01, 02, 03 ini orang-orang baik. Dan semua calon ini dipilih dan didukung oleh para ulama. Pasangan nomor 1 ada Istimaul Ulama, ada Habib Badal Mahbub, Habib Rizik bin Syihab, dan juga Istimaul Ulama yang lainnya. Di 02 ada Maulana Habib Lutfi bin Yahya dan para ulama Jawa Timur, para ulama-ulama khos yang punya pondok pesantren yang ratusan tahun telah didirikan. Kemudian juga 03 juga mantunya ulama besar dan didukung oleh para ulama, termasuk ulama dari Banten, Paku Banten, adalah Abuya Muhtadi. Ayo. Terus kita mau mengatakan pilihan kita yang paling hebat. Salah Pak. Nggak boleh yang milih sajalah Bapak Ibu. Tidak perlu menyeret-nyeret agama di dalamnya itu. Seolah-olah dosa dan lain sebagainya. Alah Bapak Ibu sekalian. Ya, saya juga dengan istri di rumah beda pilihan biasa-biasa saja. Ini mah kejadian kemarin di Batu Aji. Sampai ditangkap sama polisi gara-gara istrinya tidak sama pilihan dengan suami, dianiaya Bapak Ibu. Ini kita nih mau apa-apaan. Sampai kapan kita mau di politik agama diseret-seret terus Bapak Ibu sekalian? Ya milih-milih saja. Ya. Adapun berbeda pilihan di antara kita itu sunatullah, tidak mesti harus menjadikan terpecah belah di antara kita. Memilih siapapun, hak konstitusi yang dilindungi oleh undang-undang. Silakan sanjung pilihanmu, tapi haram mendiskreditkan dan menghina pilihan orang lain. Itu yang benar Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka oleh karena itu, jangan sampai akidah dan tauhid kita
terpleset gara-gara seperti itu. Al-Quran membebaskan itu semuanya. Harus sandaran vertikal kita kuat, barulah sandaran horizontal kita akan kokoh. Ketika akarnya kuat, maka diri kita pun akan kuat dalam menjalani kehidupan ini. Jadi saya mau tanya, ibu lebih cinta Allah apa cinta suami ibu? Ini jawabnya cuma 2 orang. Ibu lebih cinta Allah apa cinta suami? Cinta Allah. Ada yang jawab di sebelah kanan, dua-duanya Ustadz. Ibu kalau dua-duanya, ibu mau dimadu apa diracun? Racun kan dua-duanya Bapak Ibu. Sekali lagi Ibu, ayo yang kompak, gak apa-apa. Masa suami mau cemburu ke Allah? Allah itu luar biasa. Ibu lebih cinta Allah apa cinta suami? Alhamdulillah. Coba ikuti kalimat saya ya, supaya ibu lebih tenang jiwanya, kolbunya lebih mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang semangat Bu Bismillahirrahmanirrahim. Saya takut kehilangan Allah. Kehilangan suami siapa takut? Tidak dilanjutkan Pak. Lemah berarti masih. Harusnya kayak istri saya ini punya pantun Pak di rumah Bu. Istri saya punya pantun. Kelapa muda diparut-parut jadi janda siapa takut. Wih mantap. AA milik Allah. Saya yakin kalau Allah menggerakkan hati AA masih condong kepada saya dan sayang, insya Allah kita dilindungi oleh Allah. Tapi kalau seandainya takdir Allah merubah dan lain sebagainya, itu mah saya serahkan kepada Allah. Karena AA bukan milik saya, tapi AA adalah milik Allah. Tuh, tauhidnya sekuat itu Pak. Ia ngomongnya gitu sambil menetes air matanya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sikap kita nih. Hati-hati mencampur adukan antara ajaran Quran dengan ajaran setan Bapak Ibu. Bersihkan diri kita, kalbu kita daripada ketergantungan kepada benda, pangkat, jabatan, kedudukan, apa. Aduh, Masya Allah, hati-hati Bapak Ibu. Apalagi aneh kalau ada orang yang takut tidak kebagian rezeki, itu aneh rasanya Bapak Ibu. Kenapa demikian? Maaf, gajah saja tidak sekolah, badannya gemuk-gemuk. Ayo. Saya mau tanya, coba ke ibu-ibu yang paling biasa nyaut. Ibu, bayi yang baru lahir, masih merah, tidak berdaya, tidak punya kekuatan, tidak punya pengalaman, tidak punya wawasan, ada nggak rezekinya? Apa Bunda? Air susu. Masya Allah, luar biasa. Ustadz, bagaimana kalau ibu tidak mengeluarkan ASI? Tenang saja, sapi mengeluarkan. Makanya sekarang mah anak seredak seruduk Bapak Ibu ya, kayak sapi karena sering dikasih susu sapi. Subhanallah. Itu susunya diperas dari sapi jauh, kemudian kita impor Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, dari Amerika, dari Australia, dari Jepang, dari Cina, diperas susunya, dikemas di pabrik, diimpor ke pabrik, masuk ke minimarket, kita beli ke minimarket, kita bawa ke dapur, kita seduk kecek masuk ke mulut bayi. Hebat mana bayi yang ngejar sapi apa sapi yang ngejar bayi? Jawab Bapak Ibu, ini pertanyaan tauhid. Sapi yang ngejar bayi, nggak mungkin sapi seredak seruduk. Bayi Ustadz yang ngejar sapi, kan belum bisa apa-apa. Tolong dijawab Bapak Ibu. Bayi itu tidak perlu sapinya, tapi perlu salah air susunya. Kok susunya? Air susunya ini udah jam berapa tadi? Tadi soalnya 40 menit. Subhanallah. Tuh, coba sekarang jawab lagi pertanyaan tauhid yang ringan-ringan saja Bapak Ibu sekalian. Aneh kalau ada orang takut tidak kebagian rezeki ya. Biar kuat keyakinan dan sandaran kita kepada Allah. Bapak Ibu, makanan cecak itu apa? Nyamuk. Apakah cecak pernah stres? Apakah cecak pernah demo kepada Allah? Apakah cecak menggunakan hak angketnya selaku DPR cecak? Kan tidak. Mau maaf misalkan begitu Bapak Ibu sekalian ya. Bikin misalkan demo kepada Allah. Ya Allah, macam mana ini? Apa tidak salah desain? Masa makanan saya terbang semua? Nggak pernah cecak seperti itu. Bagaimana? Walaupun nyamuknya, lalatnya bisa terbang, tapi Allah menyediakan lidahnya yang bisa memanjang. Subhanallah.
Tuh begitu. Masa kita kalah sama cecak dan gajah, Bapak Ibu? Lemah sekali kalau kita takut tidak kebagian rezeki. Demi Allah, rezeki itu sudah ditulis oleh Allah dan semuanya telah dipersiapkan untuk kita. Tuh contohnya di depan saya. Orang juga tahu kalau ceramah capek, apalagi bulan puasa, Allah siapkan air putih. Walaupun nasib penceramah di mana-mana air putih terus. Ya kali-kali air sirup gitu Pak pengurus masjid gitu ya, teh obeng kayak gitu. Bercanda ini contohnya misalkan begitu tuh. Subhanallah. Itu Pak di mobil saya ceramah dari mulai subuh tadi, keliling terus itu. Allahu Akbar, itu rezeki begitu banyak rezeki itu. Bayangkan itu. Alhamdulillah, ala kulli halin. Biasanya kan pulang pengajian kan sudah dapat rezeki ya biasanya ya. Biasanya sih begitu biasanya. Subhanallah. Berkah rezeki itu. Jadi Islam membebaskan, Al-Quran membebaskan diri kita ketergantungan dan syirik terhadap sesuatu. Kita harus kuat sandaran dan gantungan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasbi Rabbi Jalla ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Cukup penolong hanya Allah, tempat sandaran dan gantungan. Maha fi qalbi ghairullah, tidak ada di dalam hati ini kecuali hanya Allah. Nur Muhammad, cahaya Muhammad, la ilaha illallah. Tenang hati itu kalau sudah Allah Bapak Ibu. Nah, yang terakhir sekarang. Golongan yang ketiga, ini termasuk apakah diri kita atau bukan? Wa minhum sabiqun bil khairati biidnillah. Golongan yang ketiga ketika Al-Quran diturunkan itu adalah mereka yang ketika menerima Al-Quran berlomba-lomba mengamalkan Al-Quran. Subhanallah. Dengan izin Allah. Ayo apakah kita golongan yang mana? Ayo kita berusaha menjadi golongan yang ketiga. Adalah kita yang ketika Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada kita, kita berlomba-lomba mengamalkan yang terbaik versi kita dan menurut versi serta petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalkan Al-Quran itu. Subhanallah. Ayo Bapak Ibu, jadikan kita keluarga Al-Quran. Saya mau bacakan satu hadis begini. Satu hadis riwayat Imam Baihaqi dari sahabat Anas bin Malik di dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, kitab yang ditulis oleh Syekh Sayyid Ahmad Al-Hashimi Al-Misri rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi, ada di Sohifah yang ke-17 baris kelima dari atas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min tilawatil Qur'an fi buyutikum, fa innal baita alladzi la yaqra'u fihi al-Qur'an yaqilu khairuhu wa yastaru syarruhu wa yadhiku ala ahlihi." Atau kama qala wallahu a'lam bimuradi. Perbanyaklah membaca Al-Quran di rumahmu, karena rumah apabila jarang dibacakan Quran, sedikit kebaikan, banyak keburukan, dan membuat sempit penghuni rumah itu sendiri. Rumah ingin tenang, rumah tangga ingin dirahmati oleh Allah. Jadikan penghuni rumah itu para pecinta, pembaca, penghafal, dan pengamal Al-Quran. Ayo Bapak Ibu, semangat dari masjid, kita memakmurkan masjid, bertadarus di masjid. Yuk kita bawa ke rumah. Masya Allah, timbul kecintaan Bapak Ibu terhadap Al-Quran, terus mau dibaca. Kecanduan rasanya kalau satu hari tidak membaca Al-Quran, ada sesuatu kayak gak enak hati itu. Jadikan seperti itu. Dengan demikian seperti itu Bapak Ibu sekalian, yakin dan percayalah pertolongan Allah sangat dekat. Karunia dan rahmat dari Allah akan selalu menaungi kehidupan kita semuanya. Makanya alhamdulillah saya melihat dan memandang ini malam ke-17 termasuk jamaah Masjid Al-Furqan ini jamaah yang istiqomah. Masih rame Bapak Ibu. Saya masih keliling tiap malam ke beberapa masjid, tidak seramai ini. Alhamdulillah ini ahli-ahli yang memakmurkan masjid.
Subhanallah, luar biasa. Insya Allah saya doakan semoga Bapak Ibu panjangkan umur taatnya oleh Allah. Semoga Bapak Ibu rezekinya berkah lalu melimpah thayyibah. Dan semoga Bapak Ibu menjadi para ahli-ahli dan pecinta Al-Quran yang dinaungi oleh rahmat dan berkahnya Al-Quranul Karim. Ciri rakyatnya makmur, masyarakatnya beriman dilihat dari masjidnya, Pak. Semakin masjidnya makmur, insya Allah semakin masyarakatnya soleh dan solihah. Makanya sudah tepat, senang kalau berjamaah di sini. Imam bacaannya bagus, muadzinnya mantap, azannya. Coba di beberapa masjid, Pak. Masjidnya besar, 2 lantai, Allah, ya Allah. Apalagi kalau subuh, kadang-kadang sedih melihatnya, Pak. Kalau di sini, kalau saya katanya sih, kalau di sini, kalau subuh seperti Jumatan katanya ya, Pak. Insya Allah, ya Alhamdulillah kalau begitu. Dan beberapa di masjid tempat lain, Pak, cuma kalau subuh itu cuma berdua. Imam berdua dengan karpet. Yang adan dia, yang qomat dia. Yang lebih menyedihkan, maafnya bukan menafikan orang tua, banyak, Pak, masjid berdiri 2 lantai. Tapi kalau adzan, ayalah salat, aduh, anak mudanya pada kemana, Bapak Ibu? Apalagi pakai irama-irama yang aneh-aneh. Ayalah salat, ayalah falah, begitu. Coba kalau adannya di sini Ustaz Cep sana adan, pakai adan Mekah. Masya Allah. Itu adan Mekah. Coba kita coba adan Madinah versi irama Kurdi. Kita ke Indonesia nggak usah jauh-jauh. Adan Muammar versi lagu Naum Bayati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Misalkan, atau kita ke almarhum Humaidi versi adat MNC TV atau TPI zaman dulu, Pak. Allahu Akbar. Semangat kalau ke masjid. Coba kalau masjidnya pernah di Batu Aji kejadian, Pak, ini maaf ya, bukan menggibah, bukan, ini kejadian. Saya sering suling, namanya subuh keliling. Waktu itu saya ingat, saya masih zaman gubernurnya Pak Nurdin Basirun ya, sering suling sama beliau. Satu ketika ada masjid di Batu Aji, Pak, gede masjidnya, yang adan aki-aki, kakek-kakek, alah itu salah-salah lagi adannya, Pak. Saya bilang, biar saya yang azan, nggak usah ustad ceramah saja, biar saya adat, siap adan. Hayya 'alas shalah, Allahu Akbar. Aduh, Bapak Ibu sekali, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, masjid sudah makmur, jamaahnya mencintai dan mengamalkan Quran, di rumahnya dihiasi dengan bacaan Quran, suaminya ahli Quran, istrinya ahli Quran, anaknya pun para pecinta dan pengamal penghafal Quran. Insya Allah yunazzilu rahmatan minas sama wa yarzuqunal barakata fil ard. Allah turunkan rahmat dari langit dan Allah berkahkan dari bumi. Insya Allah. Semoga Allah mencatat kita sebagai ahli-ahli Al-Quran
Dan semoga kita digolongkan para pecinta dan pengamal serta penghafal Al-Quran, dan semoga kita diberikan syafaat Al-Quran di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Adzal jalali wal ikram. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihil lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma ja'alna ahlana wa auladana wa talamidana min ahlil Qur'an wa min ahli qiraatil Qur'an wa min ahli tilawatil Qur'an wa min ahli hafizil Qur'an wa min ahli a'malil Qur'an wa la taj'alna ya Allah wa iyyakum min ahli syarri wa ahli dhairi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna bi hadhihi lailatil syahri syarifatil mubarakati minas su'ada'il maqburin wa la taj'alna ya Allah minal ashqiya'i mardudin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatayn ya rabbal alamin birahmatika ya arhamar rahimin. Sekian ayahanda bunda yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami langsung mohon izin pamit karena masih ada kegiatan kajian bersama para santri di pesantren. Mohon maaf lahir dan batin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.